Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesempatannya sehingga saya masih bisa menyampaikan dakwah singkat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri toladan bagi kita umatnya sedunia. Wanita adalah sosok orang yang memiliki peranan yang sangat penting bagi bangsa dan agama. Di samping ia sebagai seorang ibu di dalam rumah tangganya, ia juga sebagai tiang sebuah negaranya. Bahkan seorang wanita merupakan sebagai aib bagi agamanya jika tidak pandai menjaga dirinya dari ancaman-ancaman akhir zaman yang cenderung merusak diri mereka. Dari berhias hingga berpakaian, dari cara berbicara hingga dari cara berjalan. Begitu penting peranan para wanita dalam mempertahankan agama dan negaranya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu tanda akhir zaman adalah rusaknya para kaum wanita. Jika para wanita sudah rusak, maka itu tanda kehidupan dunia akan berakhir. Nauzubillah min zalik. Teman-teman sekalian, tanda-tanda akhir zaman semakin dekat atau tanda-tanda kiamat sudah banyak terlihat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sinyal-sinyal itu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keadaan tersebut. Salah satu dari sekian banyak hadis tersebut dikhususkan untuk para kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya perzinahan, merajalelanya khamar, sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah wanita, sehingga 50 wanita dapat dipimpin oleh satu orang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Kehidupan umat manusia di akhir zaman, khususnya para kaum perempuan, semakin hari semakin berubah hingga mereka mengesampingkan syariat agama Islam. Bahkan tidak sedikit wanita lebih mengutamakan fashion dan kecantikan. Mereka kaum wanita lebih mementingkan memperhias diri secara fisik ketimbang mereka harus mempercantik akhlak dan tutur kata. Mereka berani meninggalkan syariat mereka dan tidak sesuai mereka lakukan tanpa ada rasa penyesalan. Teman-teman sekalian, banyak wanita di luar sana, para kaum hawa yang mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, menampakkan perhiasan, rambut, dan bagian yang semestinya harus ditutupi. Hal ini mulai berkembang pesat karena begitu banyak paham-paham liberal dan komunis yang tidak segan-segan menawarkan pakaian mereka kepada kaum perempuan muslimah dan merusak akhlak mereka. Mereka rela membuka aurat mereka. Mereka rela meninggalkan agama mereka hanya demi dan ingin terlihat cantik oleh lawan jenisnya. Begitulah para perempuan di akhir zaman. Mereka akan lebih mementingkan modis ketimbang akhlak mereka dengan meniru-meniru gaya berpakaian orang-orang Yahudi yang dimana aturan agama mereka tidak melarang itu. Lantas, kenapa umat Islam terkhusus para kaum wanita mau meniru pakaian-pakaian mereka, padahal agama Islam melarang itu? Teman-teman sekalian, inilah yang disebut dengan wanita akhir zaman, di mana mereka berpakaian namun telanjang. Hal ini dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perilaku wanita di akhir zaman dalam hal berbusana. Pada akhirnya, umatku akan ada kaum pria yang menunggang di atas pelana-pelana kuda bagaikan rumah-rumah. Mereka turun di pintu-pintu masjid, wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang kurus, laknatlah mereka karena sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Seandainya setelah kalian ada salah satu umat, niscaya wanita-wanita kalian akan menjadi pembantu bagi wanita-wanita mereka, sebagaimana wanita-wanita sebelum kalian menjadi pembantu bagi wanita-wanita kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Teman-teman sekalian, bahkan ada beberapa hadis lain yang menggambarkan kepada kita mengenai keadaan kaum perempuan menjelang akhir zaman. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, sudah tampakkah keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah ini di zaman sekarang? Yang paling menonjol dari fenomena saat ini adalah munculnya para wanita yang membuka auratnya. Dan mereka tidak merasa malu dengan apa yang mereka perbuat. Lihat saja pakaian mereka. Banyak wanita-wanita bertabaruj atau pamer aurat sudah
biasa terlihat di mana-mana, bahkan itu sudah menjadi budaya. Bahkan di kalangan wanita muslimah sendiri, pada kenyataannya mereka pada hakikatnya tidaklah berpakaian. Mereka berlari di belakang model-model pakaian yang baru tren dan mengikuti cara berpakaian orang barat yang jelas-jelas kafir dan tidak sesuai dengan apa yang Islam ajarkan. Bahkan bentuk hijab wanita muslimah yang ada pada zaman ini yang mereka sebut dengan model muslimah. Selain itu, di zaman sekarang seperti free sex atau perzinahan juga sudah merupakan hal yang lumrah. Bahkan di beberapa belahan dunia, terutama di negara barat, perzinahan sudah menjadi kebiasaan bagi para kaula muda. Menghabiskan malam di tempat-tempat hiburan malam, gonta-ganti pacar, ikhtilat antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sudah menjadi kebiasaan bagi para kaula muda. Penyakit yang sangat berbahaya ini ternyata telah menjamur ke seluruh belahan dunia, bahkan di negara yang mayoritas muslim pun ikut-ikutan. Teman-teman sekalian, kaum muslimin, hafizakumullah. Seandainya semua wanita mampu menjaga izzah atau kesucian dirinya dengan tidak bertabarruj, baik dalam berpakaian maupun berhias, menutup aurat, berbicara dan bersikap dengan tegas di hadapan lawan jenis yang bukan mahramnya, tidak memakai wewangian yang menyengat ketika keluar sehingga itu semua menjadi sebuah asbab terjadinya sebuah kemaksiatan, dan masih banyak lagi yang diajarkan Islam demi menjaga izzah seorang perempuan muslimah. Meskipun kiamat adalah satu hal yang bersifat rahasia besar, tetapi Allah memberikan sejumlah isyarat atau tanda kepada manusia bahwa saatnya telah tiba. Karena itu, sebagai seorang muslim, kita butuh kepekaan hati untuk bisa membaca tanda-tanda tersebut agar kita dapat mempersiapkan diri sebelum itu semua terjadi. Demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق